Pagi semuanya. Selamat datang di acara hari ini yang mengangkat topik penting tentang kekerasan seksual. Saya Bumi Nalendra, perwakilan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang luar biasa, seorang aktivis yang telah lama berjuang dalam isu ini. Kekerasan seksual adalah masalah nyata yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Hari ini kita akan berdiskusi dan belajar bagaimana memahami, mencegah, serta melindungi diri dari orang-orang di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita, yaitu Mbak Julia, dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi semuanya. Ini hampir rata-rata semua kalimatnya tentang kalimat tentang hubungan. Jadi pengertian kekerasan seksual sendiri itu adalah kekerasan seksual merupakan tindakan menyentuh, memaksa atau menyerang tubuh seseorang karena kekerasan seksual merupakan tindakan menyentuh, memaksa, menyerang tubuh seseorang karena ketimpangan relasi atau gender sehingga dapat memunculkan trauma pada korban, dan korban itu dia tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya itu dengan nyaman. Jadi seperti yang kita tahu, hampir semua korban kekerasan seksual itu dia mempunyai trauma yang mendalam, tapi tinggal bagaimana si korban itu dia cara menyembuhkannya. Oke, kita next. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu menyentuh tubuh korban tanpa izin, seperti meraba, memegang atau memeluk. Kalau dari diceritakan sama Mbak Marsha itu yaitu adalah pelecehan seksual yang jenisnya itu adalah catcalling. Nah, ini tuh kalau kekerasan seksual dia itu ada kontak fisik dengan korban. Terus yang kedua ada mengajak atau memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual. Korban, si pelaku yang dari awalnya dia itu hanya flirting, hanya menggoda saja si korban ini, akhirnya si pelaku ini dia mulai terbuka kepada si korban dan dia mulai berani untuk mengajak aktivitas seksual. Yang ketiga yaitu ancaman terhadap korban, seperti ancaman fisik atau ancaman terhadap pekerjaan. Karena dia sudah digoda gak mau, terus dia diajak melakukan make-up dia gak mau, akhirnya dia mengancam si korban ini tadi dengan ancaman seperti ancaman kekerasan fisik, ancaman pekerjaan, atau bisa juga ancaman terhadap keluarga terdekat. Next. Jenis-jenis kekerasan seksual. Yang pertama ada penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual itu dia lebih fokus untuk menyiksa saja, jadi dia hanya ingin si pelaku ini hanya lebih fokus menyakiti si korban aja, dan biasanya hal ini tuh dipicu oleh rasa balas dendam. Terus yang kedua itu ada eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini itu biasanya seluruh tubuh korban dimanfaatkan, nggak hanya secara seksual tapi juga secara ekonomi. Nah, ini tuh contohnya itu seperti di rumah bordil. Jadi si pemilik rumah bordil itu menggunakan korban-korban ini tadi untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Terus yang ketiga ada perbudakan seksual. Perbudakan seksual itu biasanya hanya fokus pada rasa ingin memiliki. Jadi si korban itu memiliki hak paten. Dia si pelaku tadi tidak ingin menunjukkan
korban pada siapapun. Nah, hal ini tuh biasanya juga dipicu oleh rasa obsesi yang sangat mendalam. Terus yang ketiga, kekerasan seksual berbasis elektronik seperti cyberbullying atau komunikasi secara online. Ada lagi deepfake pornografi, yaitu orang mengedit gambar-gambar si korban dengan berbau-bau pornografi. Next. Dampak dari korban yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisik, kalau kekerasan itu sudah pasti ada luka yang membekas di bagian tubuh si korban. Terus yang kedua ada dampak psikologis, yaitu muncul trauma yang sangat mendalam sehingga korban itu sangat gak nyaman dalam melaksanakan kegiatannya. Terus ada dampak sosial. Dampak sosialnya itu dia menjadi kehilangan kehormatan. Stigma si korban di masyarakat itu menjadi buruk. Terus dampak ekonomi itu karena stigma dia di masyarakat menjadi buruk, jadi ada rumor desas-desus gitu kan. Jadi si korban ini malah jadi kayak kehilangan kepercayaan di masyarakat. Terus ada dampak pendidikan itu karena ada rasa trauma itu tadi, dia tuh jadi beberapa korban itu kayak jadi takut gitu bertemu orang-orang gitu. Next. Cara pencegahannya itu pertama ada edukasi itu nggak harus di sekolah aja, tapi orang tua dari kecil itu juga harus mengedukasi anak-anak tentang pendidikan seksualitas. Terus yang kedua bersikap tegas seperti yang kita tahu, hampir 80% itu pasti korban kekerasan seksual itu pasti wanita. Dan kenapa kok korban kekerasan seksual itu wanita? Karena laki-laki itu menganggap wanita itu lemah. Karena adanya tadi ada termasuk ciri yang ketiga, karena diberikan ancaman, akhirnya wanita tuh menjadi penurut dan kita tuh jadi nggak bisa menolak. Dan maka dari itu kita harus berani untuk menolak. Terus peran tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan ini ada 3, yaitu mengidentifikasi, mendampingi, dan melaporkan. Mengidentifikasi tenaga kesehatan ini harus tahu, yaitu korban ini apa dia mengalami luka-luka, apa dia mengalami trauma dan hal lain sebagainya. Terus yang kedua mendampingi. Jadi peran tenaga kesehatan ini juga harus mendampingi untuk menyembuhkan luka dan trauma dari si korban ini tadi. Yang ketiga yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Melaporkan dia itu hasil identifikasi yang telah pada si korban ini tadi untuk dilaporkan pada pihak yang berwenang. Terus yang keempat peran sekolah. Peran sekolah ini tadi zaman sekarang kan tahun kemarin itu kan banyak banget ya guru-guru yang cabul pada siswa, ya kan? Nah dari sini sekolah itu juga harus membuat kebijakan tentang perlindungan kekerasan seksual. Terus dia itu juga sekolah itu juga melakukan pendidikan seksualitas juga, dan juga sekolah itu juga harus membuat berusaha untuk membuat sekolah itu menjadi lingkungan aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Terus yang kelima itu ada peran hukum. Peran hukum itu harus melindungi identitas korban. Terus dia harus melakukan penghukuman sesuai undang-undang yang ada. Terus dia itu juga harus mendampingi korban hingga korban ini sembuh sehingga kasusnya itu segera selesai. Oke, next. Ada yang tahu nih kasusnya apa? Ya, benar banget. Jadi ini tuh adalah salah satu kasus di India. Di sini itu ada dokter yang bernama Dokter Monica yang dia itu dinyatakan meninggal akibat pemerkosaan kekerasan seksual ini tadi. Jadi ceritanya waktu itu Dokter Monica itu dia itu seorang dokter. Dia itu ingin istirahat setelah 36 jam bekerja di rumah sakit. Dia memutuskan untuk istirahat di sebuah aula ruang seminar. Tapi pada tanggal 9 Agustus dia itu dinyatakan menghilang oleh rekan-rekannya, dan kemudian pada tengah hari atau sore hari gitu dia ditemukan meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Beberapa tulangnya patah, ada keluar darah dari mata, telinga, dan mulut, dan paling
mohon maaf ya, kemaluannya itu juga lecet. Terus dia itu mati karena kebanyakan dicekik. Terus sama yang paling mengenaskan itu tadi, ditemukan sebanyak 150 mg air mani seorang pria. Padahal yang kita tahu, seorang pria itu dapat menghasilkan 10 sampai 15 mg air mani. Mililiter, sorry. Dan dari saya baca di online itu katanya yang memperkosa dia itu sekitar 18 sampai 20 orang dan belum semuanya itu ditangkap hingga sekarang.